Satrio Piningit ini menurut falsafah Jawa dan saya belajar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fit dunya wal akhiratnya. Untuk para sahabat semuanya, tentunya kami ingin membahas terkait dengan Satrio Piningit ini. Banyak orang berprasangka atau punya pemikiran bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah sebagian itu meyakini itu adalah sifat. Ya, sifat yang dimana memiliki jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa kebenaran. Dan Satrio Piningit ini memang banyak yang mengatakan bahwasannya itu adalah suatu cerita atau hanya sekedar ramalan atau hanya menghibur masyarakat biasa. Itu mungkin karena apa? Itu pandangan sebagai orang awam. Tetapi kalau kita lebih teliti kembali dalam menyikapi, dalam membaca ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo terkait dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya kita akan lebih memahami bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang benar-benar ada dan bukan hanya sekedar jiwa-jiwa para pemimpin, jiwa-jiwa para orang-orang yang dimana di situ memiliki suatu kekuasaan. Ya, tetapi Satrio Piningit ini kalau dalam ramalan ini sudah sangat jelas bahwasannya sosok daripada Satrio Piningit ini menurut Siliwangi adalah budak Angon yang tentunya itu jauh daripada hiluk pikuk kekuasaan, yang tentunya itu jauh daripada orang-orang yang mempunyai pangkat, yang artinya orang yang sederhana, orang yang memiliki yang dimana ditakdirkan sebagai sederhana tetapi memiliki takdir yang sangat luar biasa nantinya. Karena apa? Karena memang secara garis besarnya bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah ada. Ya, apalagi kalau kita melihat daripada ramalan Prabu Joyoboyo dengan kedatangannya, ya, Sang Kinasih Satrio Piningit ini setelah Goro-Goro, yang artinya ini sebagai penyelamat umat manusia yang dimana di situ mengalami suatu kesengsaraan, membawa trisula. Kalau kemana-mana membawa trisula, ujung trisulanya itu sangat tajam. Nah, kalau memang itu adalah suatu hanya siloka, ya bahwasanya Satrio Piningit itu adalah jiwa-jiwa semua dari institusi kepolisian maupun TNI, tentunya Satrio Piningit ini apakah membawa trisula? Nah, trisulanya itu ujungnya sangat mematikan. Utang nyawa dibayar nyawa. Nah, dengan berdasarkan ramal-ramalan Prabu Joyoboyo, kalau kita lahirnya dari Prabu Joyoboyo bahwasannya Satrio Piningit ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi bukan ada sosoknya. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Sebagaimana yang tentunya dijabarkan, dikaji melalui filsafat-filsafat Jawa, sebagaimana videonya seperti ini. Satrio Piningit itu bukan seperti
persepsinya orang-orang saat ini, orang yang disembunyikan kemudian keluar ditokohkan. Bukan, Satrio Piningit ini menurut falsafah Jawa, dan saya belajar dari almarhum Ki Mantap Sudarsono, Satrio Piningit itu adalah jiwa-jiwa kesatria yang tersembunyi sekarang dikeluarkan. Dan itu yang punya momentum adalah tentara sama polisi. Ayo jiwa kesatria polisi, jiwa kesatria tentara, dan jiwa kesatria aparatur sipil negara dikeluarkan. Kalian nanti akan dicatat sejarah bahwa kalian akan menjadi orang yang baik, yang berani meluruskan negara ini sekalipun kalian sedang berada di puncak kekuasaan. Jadi Satrio Piningit itu bukan seperti yang digambarkan orang, tokoh tersembunyi dari gunung, jenggoten terus dibersihkan jenggotnya dijadikan tokoh. Bukan begitu. Tetapi orang-orang yang sedang berkuasa, muka-muka busuknya itu diganti topengnya, kemudian dikeluarkan jiwa kesatria. Itulah yang disebut Satria Piningit. Nah, kalau saya menanggapi video tersebut, kalau kesimpulan daripada video tersebut ini bahwasannya Satrio Piningit itu bukan suatu sosok, hanya jiwa-jiwa yang dimana jiwa-jiwa tersebut memiliki jiwa kesadaran, memiliki jiwa kesatria. Jadi yang berpotensi memiliki jiwa kesatria itu adalah dari institusi polisi maupun TNI. Nah, itu menurut saya sih bagus ya. Bagus kalau memang semua institusi memiliki jiwa-jiwa kesatria, memiliki hati yang baik, sehingga tidak seperti yang kita lihat bersama, banyak sekali oknum-oknum yang dimana menindas masyarakat, dimana harus ada yang menjadi musuh dalam selimut, sebagaimana dulu penjual-jual senjata di OPM ya, atau di Papua itu. Yaitu kalau memang semua institusi itu sesuai dengan sumpahnya dan menjalankan sebagaimana tugasnya, itu memang sangat luar biasa ya. Tetapi kalau memang jiwa-jiwa kesatria itu adalah seluruh seperti itu, memiliki jiwa kesatria saja, tetapi tidak ada sosoknya, sosok yang memang akan datang. Kalau saya kurang sependapat kalau itu hanya sebagian, hanya sifat saja. Kurang sependapatnya apa? Karena di dalam ramalan Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi itu adalah Satrio Piningit ini budak Angon. Ya. Budak Angon, nanti juga ada pernikahan di Lepak Jawa ini akan dijemput oleh budak Janggutan, yang dimana setelah dijemputnya budak Angon ini akan menjadi pepesan kosong atau menjadi rebutan pepesan kosong. Nah, apalagi kalau kita meracuk ke dalam hadis Rasulullah SAW bahwasannya Imam Al-Mahdi ini juga akan muncul. Nah, setiap daerah, setiap orang tempat-tempat yang dimana dipijak kakinya oleh Imam Al-Mahdi ini, di situ akan ada mengalami suatu kesuburan, kemakmuran, ya. Dan apalagi nantinya Imam Al-Mahdi ini namanya sama dengan namaku, bapaknya sama dengan bapakku. Salah satunya itu hadisnya. Dan Imam Al-Mahdi ini juga nantinya akan menjadi imam sholat, di mana imam subuh itu akan bertemu dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, kalau kita hanya melihat jiwa-jiwa ke Satrio Piningit ini adalah jiwa sifat, tidak ada sosoknya, justru malah saya kurang tepatnya di sini. Kalau semua orang memiliki jiwa kesatria itu sangat luar biasa. Tentunya di mana Nusantara ini akan menjadi kedamaian, menjadi suatu negeri yang damai dan tentunya bisa saling tolong-menolong, sebagaimana sifat-sifat Satrio Piningit itu. Nah, tetapi kalau hanya sifat, tentunya saya pribadi itu tidak sepakat dengan apa yang diuraikan oleh video itu tersebut. Nah, kalau menurut saya tentunya tetap ada namanya sosok daripada yang terpilih itu. Sosok yang dimana memang badan atau dewa berbadan manusia.
Nah, itu kan ada sosoknya, yatim piatu, ya. Dan digadang-gadang Satrio Piningit ini memang akan menyelamatkan menjadi pemimpin Nusantara. Ya, kalau TNI polisi itu kan pemimpinnya ya hanya sekedar pemimpin di institusi itu, bukan pemimpin masyarakat semuanya. Ya, kalau pemimpin masyarakat semuanya di saat ini adalah presiden, kan seperti itu. Jadi kalau memang anggapan daripada Satrio Piningit ini hanya sekedar sifat, tentunya kurang pas. Karena apa? Banyaknya orang-orang yang diperjalankan dan informasi-informasi terkait dengan Satrio Piningit ini, baik melalui spiritual, melalui kebatinan, dan saya juga sering bermimpi, ya, apalagi dengan kita melihat hadis-hadis Rasulullah yang tentunya ada sosoknya. Kalau dari hadis tentunya tidak ada yang bisa dibantah, karena itu apa? Hak dan suatu kewajiban kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu, ya. Kalau saya kurang sependapat bahwasanya Satrio Piningit itu hanya sifat yang dimiliki oleh manusia, baik TNI maupun polisi yang tadi video itu disebutkan. Tetapi dalam prinsip saya itu, atau dalam keyakinan saya, bahwasanya Satrio Piningit itu ada sosoknya dan nantinya pasti akan muncul di mana huru hara besar itu terjadi. Ya, huru hara besar itu karena apa? Dalam kemunculan Dajjal ini, kalau Dajjal itu juga banyak yang mengatakan sifat, ya. Jadi orang-orang tersebut ini karena ketidaksabaran lagi atau keputusasaan lagi dalam menanti Satrio Piningit, sehingga menyimpulkan bahwasannya Satrio Piningit ini, Dajjal ini adalah suatu sifat. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya ciri-ciri Dajjal itu berbadan pendek, ya, tapi badannya itu gemuk, matanya satu, ya, dan di situ itu mampu memberikan apapun kepada manusia. Nah, itu berarti kan ada sosoknya. Kalau sifat, memang manusia itu banyak sifatnya itu kan mempunyai sifat hewani, mempunyai sifat malaikat juga. Jadi manusia ini ibaratkan manusia itu kan mempunyai akal, nafsu, ya. Jadi kalau orang tidak mempunyai akal, ya, tetapi di situ lebih dominan kepada nafsunya sebagaimana hewan tentunya. Ya, karena hewan itu tidak mempunyai akal tetapi mempunyai nafsu. Tapi kalau manusia ini bisa mengendalikan, bisa menempatkan nafsu tersebut itu bisa seperti malaikat. Nah, itu baru namanya sifat. Tapi kalau disebutkan baik hadis, ramalan, Prabu Joyoboyo, Wasit Siliwangi, itu menunjukkan bahwasannya ada sosok yang tentunya akan menjadi figur di masa yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia itu. Itu kalau pendapat daripada tim Padepokan Lokajaya. Tetapi kalau saya memang tidak sepakat kalau Satrio Piningit itu hanya sekedar jiwa-jiwa kesatria atau sifat-sifat kesatria, tetapi tidak ada sosoknya. Itu, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, mohon untuk diluruskan juga, ya. Ini pendapat saya dalam menanggapi video tersebut, supaya tidak gaduh, udah semakin mengerucut, malah banyak yang membubarkan pemahaman seperti ini tadi, ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.